Karena saya belum jelas. Nanti mungkin Pak Iram menemukan eh, ada kayak rahasia bank dalam fintech itu ya, mungkin kita akan sampaikan. Tapi kalau menurut saya tetap ada itu, tetap ada jawaban. Baik Pak, Pak, sudah terima kasih kembali Pak. dari sholat? Udah Pak Yunus. Ya. Pak Yunus, itu Udah. ada Pak BOJK yang perlindungan data konsumen 1/2013 kalau nggak salah. Atasnya ada udah. lagi. Ya itu benar Mbak. 1/2013 sudah diubah tahun 2022 ya. Iya, 2022. Lupa Oh, itu nomornya. umum untuk jasa keuangan, dia harus merahasiakan ya dan menjaga keamanan data termasuk aset-aset dari nasabah ya. Jadi harus menjamin kalau ada perbuatan yang merugikan, bank harus mengembalikan ya. Atau di sana bukan disebut bank sebenarnya. Eh, pelaku apa istilahnya? Sektor jasa keuangan, Pak. Lembaga jasa keuangan atau ya? Pelaku Ya. jasa keuangan PUJK. Pelaku usaha Pak Yunus. Sektor Pelaku keuangan. usaha, sektor keuangan ya. Jadi ya kalau dilihat dari situ ya ada. Cuman di situ nggak menyebut langsung fintech itu enggak ya. Jadi pelaku sektor usaha jasa keuangan. Jadi secara generik, secara umum ada ternyata Mbak ya. Itu 1/2013 sudah ada memang. Tapi sekarang sudah diganti dengan yang tahun 2022. Wajib menjaga data, keamanannya, kerahasiaannya. Kalau ingin berikan harus izin dari nasabah. Terus ada undang-undang PDP juga, Mbak. Undang-undang nomor 27 tahun 2021. Di situ 2022 Pak Yunus. 2022. Di situ orang yang menyimpan data nasabah harus merahasiakan. Nggak boleh Mbak bagi-bagikan ke orang tanpa izin dari si nasabah sendiri. Jadi secara umum ada kewajiban itu merahasiakan keterangan mana keadaan keuangan nasabah dari fintech ini dah. Jadi jawabannya ada walaupun yang kita pakai jawaban tadi perlindungan konsumen, undang-undang PDP sifatnya masih umum. Yang spesifik sekali mengenai fintech ini kita belum temu. Nanti kalau ada yang menemukan silakan disampaikan. Itu kurang lebih jawabannya. Jadi jawabannya yes, harus dirahasiakan, dilindungi data nasabah fintech itu oleh perusahaan fintech. Terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau masih ada lagi yang lain. Jadi fintech ini saya kemarin ketemu bosnya fintech sama bosnya OVO, namanya Karania, Dharma Saputra, sama preskomnya mantan orang BI ya. Saya sendiri memang nggak mau nerima ya, mau diskusi ada masalah datanglah. Saya tanya, Mas bunganya berapa persen sekarang? Masih 0,8 nggak? Oh enggak, kita udah 0,3 sekarang katanya. 0,3 persen per hari ya, hitungnya Pak ya. Per hari udah ada kemajuan berarti turun. Kalau 0,8 tuh ya itu digital rentenir benar-benar itu. Kemarin dia turun 0,4, sekarang udah 0,3 Pak. Bunganya itu. Memang bunganya cukup tinggi, jauh lebih tinggi dibanding dengan bunga perbankan. Karena cost of fund-nya juga mahal. Dapat dananya mungkin dari luar, dari apa? Strategic investor atau dari kreditor ya, yang dia juga mungkin dapat dana dari tempat lain yang harus membayar bunga juga gitu. Kalau bank kan dapatnya langsung dari masyarakat, bunganya tidak terlalu tinggi. Silakan. Izin Pak bertanya Pak. Ya silakan. Saya menanyakan terkait dengan peer-to-peer lending Pak. Ya kemarin kan kita kan tahu bahwa bunga yang didapatkan dari peer-to-peer lending ini kan cukup besar Pak, 18% ya kalau nggak salah ya. Bukan. Nah Tadi terkait 0,8 per hari, tapi saya tanya sekarang ada udah 0,4, 0,3. Jadi 12% Pak Yunus ya. Nah, 12% jadinya per bulannya gitu ya. Per bulan ya. Nah terkait ini Pak, diversifikasi dalam investasi Pak, apakah peer-to-peer lending ini menjadi salah satu instrumen yang dapat dijadikan diversifikasi dalam investasi Pak? Kalau investasi itu kan Anda punya duit, Anda mau tanamkan. Jadi untuk peer-to-peer lending ini ada krediturnya, ada penyandang dananya. Kasih kepada
difigur melalui penyelenggara fintech itu sendiri. Jadi kalau ditanya bisa nggak jadi alternatif investasi, bisa, sebenarnya bisa ya. Sebagian fintech itu sumber dananya dari dalam negeri dan sebagian cari dana itu sengaja mengundang eh, donor penyelenggara dari dalam negeri. Misalnya, contohnya ada fintech yang namanya Alami. Alami itu syariah ya. Saya pernah jumpa juga pengurusnya, ya. Masih muda-muda, boleh bilang semua alumni FAUI dan cukup maju. Dia mencari dana untuk diinvestasikan di sana atau diputarkan dalam fintech Alami itu. Dan dari website mereka kelihatan dia menawarkan. Dan berapa orang sudah menyumbang menempatkan dana diumumkan juga di sana. Jadi jawabannya bisa nggak buat investasi? Jawabannya bisa untuk fintech-fintech yang masih membutuhkan, terutama fintech-fintech yang sumber dananya banyak dari dalam negeri. Saya ditawarkan bahwa saya nggak punya duit kalau untuk investasi di sana itu, duitnya buat yang lain. Oke Bisa, Pak, bisa. terima kasih Pak. Ada alumni FAUI yang kerja di sana namanya Sakti. Dulu Mas pimpinan Sakti. kedua. Sakti itu kerja di Alami. Dia yang mempertemukan saya dengan Oh gitu ya. dan komisarisnya, antara saya baru tahu. Di situ dia menerima kalau ada investor yang mau masuk. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Jadi kalau ada duit nganggur boleh Anda salurkan ke sana. Jangan dibiarkan nganggur. Iya. Nah, jangan taruh di safe deposit Ya. box juga nggak berguna juga itu. Kayak si Alun dan si Gayus. Yang jelas imbal hasilnya besar Pak Yunus ya dibanding Ya, ditaruh di deposito gitu ya. ya, ya, Nah, ya. Pak Yunus ternyata ada di Pak Yunus di POJK tahun 2022 pasal 44 nih Pak Yunus. Ya, POJK nomor 10 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. ya, ya. Pasal 44-nya mengatur bahwa fintech wajib menjaga kerahasiaan data dan juga transaksi keuangannya Pak Yunus. Oh, berarti udah ada. Iya. Udah ada. Tadi Anda udah benar ya mahasiswa menyebut POJK 1 2013, terus POJK 2022. Nomor berapa tuh, Pak? Kalau Nomor ini POJK khusus mengenai fintech yang 2022 layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ini yang menggantikan POJK 77 2016 Oh, tentang 77 ya. peer-to-peer lending. Ya, Iya, ya. iya. POJK Pasal nomor 44. nomor berapa itu? Nomor 10. Oh, 10 garing POJK titik 05 2022. Tanggalnya nanti di belakang tanggalnya nih. masih baru, Tanggalnya baru sekali. 2022 yang baru PNS ya. Ini ya sejalan dengan perlindungan konsumen juga kayak yang keluarnya tahun 2022 juga ya. Iya, 29 Juni Pak Yunus. Perlindungan kepada Tanggalnya 29 konsumen Juni internasional. 2022 ya tanggalnya. Jadi udah makin lengkap jawabannya tuh. Tadi apa Mbak Sitanggang tadi yang bertanya tadi. Anda bisa catat POJK Iya, Mbak Friska tadi ya. ya 10 2022 ya. Ada perlindungan untuk nasabah fintech oleh perusahaan fintech itu sendiri. Iya. Ada lagi yang lain? Makasih Pak. Ya. Silakan kalau yang mau bertanya lagi. Tapi prinsipnya bank, fintech, apapun juga, perusahaan biasa pun juga kalau ada perjanjian antara perusahaan dengan nasabah, biasanya ada kewajiban merahasiakan. Secara etikat baik, para pihak harus merahasiakan apa yang diperjanjikan. Itu prinsip itu. Jadi kan disebut undang-undang dilaksanakan dengan itikat baik. Itu ada di pasal KUH Perdata ya. Jadi Iya. salah satu pelaksanaan undang-undang beretikat baik itulah mereka tidak gembar-gembor sana sini, tidak bocorkan sana sini. Dia jaga kerahasiaan masing-masing. Dia jaga kerahasiaan perjanjian itu. Itu pelaksanaan undang-undang dengan itikat baik salah satu ya merahasiakan tadi. Nah, kalau ada ketentuan spesifik seperti undang perbankan, POJK mengenai fintech ya itu ya bagus lah memperkuat kerahasiaan tadi. Silakan kalau masih lagi.
Baik, kalau nggak ada kita bisa lanjutkan ya. Kita minta tolong Pak Ad, rahasia bank, nanti saya coba ya pidana perbankan. Baik, Pak Yunus. Ya. Habis buka puasa nih masih kekenyangan. Iya, iya. Eh, Jadi kita boleh saja ya, apa, mengenai rahasia bank ya. Eh, di dalam apa ketentuan yang ada di berbagai negara itu dikenal berbagai istilah ya. Ada bank secrecy, begitu, lalu ada financial privacy, ya, seperti di Amerika Serikat ya. Ada bank confidentiality ya, dan juga professional secrecy ada di Belanda ya, di Eropa, di Belanda ya. Istilah-istilah ini mengacu kepada ya kewajiban lembaga keuangan bank khususnya kalau bank secrecy, financial secrecy dan bank confidentiality untuk menjaga ya kerahasiaan data nasabahnya, ya. Kali di dalam ketentuan rang yang ada di berbagai negara itu masih cukup luas ya, masih luas malah meliputi di sisi aktiva maupun pasiva. Hanya di Indonesia aja yang menyempit ya sejak tahun 98 rahasia bank itu hanya ada di sisi pasiva atau liabilities ya yang menyangkut simpanan nasabah saja yang dirahasiakan. Padahal sebelumnya rahasia bank itu meliputi keterangan-keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya gitu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Itu tahun 98. Sebelumnya tahun 92 ya itu cukup luas ya. Keterangan mengenai keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya, maksud pada bank, dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Jadi kita melihat bahwa rahasia bank di Indonesia itu mengalami penyempitan ya, ruang lingkupnya sejak tahun 1998, yaitu sejak terjadinya krisis perbankan tahun 97 kemudian berlanjut pada 98 November Undang-Undang Perbankan diamandemen atas permintaan IMF ketika itu, yang di mana kreditur asing banyak kesulitan ya untuk menagih piutang mereka terhadap para debitur di Indonesia karena terbentur pada rahasia bank yang meliputi juga sisi aktiva ya. Jadi kalau 92 tahun 98 ya, atau sebelum 92 saya kira itu meluas memang. Sisi aktiva dan pasiva itu meliputi juga rahasia bank. Jadi kalau ada bank memberikan kredit itu hak di luar debitur ya, itu rahasia bank ya. Kemudian terjadi berbagai macam perubahan begitu, berbagai perubahan yang ada tahun 98 November itulah kemudian menyempit sampai hari ini. Bahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini tidak mengubah ya. Ruang lingkupnya tetap ada di sisi pasiva, yaitu hanya meliputi simpanan nasabah penyimpan dan informasi mengenai nasabahnya begitu yang menyimpannya. Berikutnya Irham, jadi istilah ini di berbagai ya, ada institusi. Lalu kemudian lihat ada aspek rahasia dalam kegiatan perusahaan ya. Kita melihat ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Ini juga merupakan rahasia yang harus dijaga ya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian ada lagi rahasia jabatan ya, segala keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya. Jadi kalau seseorang mendapat amanah gitu jabatan tertentu, maka dia boleh jadi dalam jabatan itu mengetahui segala sesuatu yang bersifat rahasia. Oleh karena itu dia harus juga merahasiakan ya segala keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya. Contohnya ada di pasal 71 nih Undang-Undang tentang Bank Indonesia 2399 ya.
Di sini dikatakan gubernur, deputi gubernur senior, deputi gubernur, pegawai Bank Indonesia atau pihak lain ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatan secara melawan hukum ya. Diancam dengan pidana penjara. Jadi harus merahasiakan segala sesuatu yang diperoleh karena tugas-tugasnya begitu jabatannya. Next, Ilham, berikutnya di perbankan sendiri ada rahasia bank begitu ya. Rahasia bank ini eksistensinya memang sudah ada sejak dulu ya, tapi makin longgar. Jadi Pak Yunus disertasi beliau mengenai rahasia bank versus kepentingan umum. Itu bisa jadi bahan referensi yang sangat baik ya untuk mengetahui mengenai rahasia bank ya, karena dibahas dari sejak masa begitu sudah ada gitu ya sampai hari ini ya. Hak orang atau badan hukum tidak diikut campuri masalah yang bersifat pribadi atau personal privacy atau privacy right ya. Dalam hal ini financial privacy right gitu. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabahnya. Ini juga dirahasiakan biasanya. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan. Jadi ini merupakan kebiasaan ya. Rahasia bank itu, bank adalah lembaga kepercayaan sehingga dia harus bisa menyimpan informasi yang bersifat rahasia. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai lembaga kepercayaan ini memang harus ya hal-hal yang bersifat rahasia. Begitu juga rahasia bank diatur juga dengan perundang-undangan ya. Ruang lingkupnya ada di undang-undang, kalau di kita undang-undang perbankan ya, undang-undang nomor 792 Jungto 1998 dan juga terakhir diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kemudian berikutnya Irham. Jadi bentar ini untuk meyakinkan juga. Jadi perlunya rahasia bank ini ya, untuk meyakinkan ya meyakinkan nasabah ya dan menangkan nasabah ketika menyerahkan keterangan pribadi yang bersifat rahasia yang punya hubungan kontraktual dengannya. Tadi ada disebut non disclosure agreement gitu ya. Tapi karena di undang-undang perbankan kita diatur, maka ini pun harus dilaksanakan ya. Bank sebagai lembaga kepercayaan perlu mendapat kepercayaan nasabah. Agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank, maka rahasia pribadi tentang nasabah dan simpanannya harusnya dirahasiakan. Dan kepada bank ini mutlak diperlukan untuk mendukung fungsi bank sebagai financial intermediary tadi, kemudian pelaku usaha utama sistem pembayaran, payment system, dan juga wahana kebijakan moneter. Ya. Jadi bank itu kalau dia sebagai lembaga kepercayaan, maka dia harus bisa menjaga ya rahasia pribadi tentang nasabah ya. Dan simpanannya harus dirahasiakan. Next, Irham. Lalu dasar hukumnya ya, kita melihat dari sejak tahun 60 dengan Perpu ya, nomor 2360, kemudian Undang-Undang 1467, lalu Undang-Undang 92 yang diubah dengan 98, Perbankan Syariah 2008 dan juga tentang perpajakan, ya, akses informasi keuangan untuk perpajakan. Kemudian Undang-Undang 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan juga berbagai undang-undang yang mengatur pengecualian rahasia bank. Ini ada 10 undang-undang nanti kita lihat yang mengatur pengecualian rahasia bank ya. Jadi kita melihat saja di Undang-Undang nomor 792 Jungto 1998 dan Undang-Undang 21 2008, lalu Undang-Undang 9 2017 dan Undang-Undang 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Itu yang terakhir yang berlaku mengenai rahasia bank ya. Paham ya? Kita lihat lingkupnya memang terjadi penyempitan ya. Terjadi penyempitan kalau melihat di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 4 2023 tentang P2SK ini, rahasia bank itu diatur dalam 16 pasal di Undang-Undang Perbankan Konvensional dan 18 pasal di Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, kita lihat satu persatu ya mengenai ini pasal 1 angka 28 ini adalah definisinya ya. Kalau di Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 angka 14 ya. Next, Irham.
Ini ruang lingkup rahasia banknya bergeser ya dari tahun 60, 67, ini kurang lebih sama ya. Luas dia sampai dengan tahun 92. Next, Iram. Kita lihat 92 ini adalah keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya. Ya, berarti nasabahnya itu ada nasabah penyimpan, ada nasabah peminjam atau debitur. Jadi yang wajib dirahasiakan. Ya, dan hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Kemudian sejak tahun 98 ini mengalami perubahan ruang lingkupnya yang menyempit ya. Coba kita lihat. Next, Irham. Tahun 98 adalah segala sesuatu ya yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja ya. Jadi yang rahasia adalah nasabah penyimpan. Nasabah itu tidak lagi rahasia bank. Jadi terjadi dekriminalisasi ruang lingkup rahasia bank gitu ya. Kalau di perbankan syariah juga pada intinya sama ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dana ya dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Karena di perbankan syariah ada yang namanya nasabah investor yang semata-mata menempatkan dananya saja. Ya, dia tidak menjadi penyimpan dana di nasabah syariah ya. Bisa juga sebagai investor saja dan investasinya begitu. Ini pada prinsipnya ruang lingkup ini tidak mengalami perubahan, tetapi hanya redaksinya saja. Coba lihat Ilham, di Undang-Undang Nomor 4 2023, ruang lingkupnya tetap, cuma aksinya berbeda. Tadi rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan segala sesuatu ya, berhubungan dengan keterangan. Ini informasi yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan. Ini juga masih kurang jelas. Informasi yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan yang mana yang rahasia bank itu ya. Apakah hobinya, alamat rumahnya begitu ya. Kemudian tanggal lahir dan seterusnya itu rahasia atau tidak gitu ya. Jadi rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanan dari penyimpan ya. Jadi tetap ada di sisi pasifah saja. Sisi aktifanya tidak lagi rahasia. Di bank syariah juga sama ya. Rahasia bank next ya. Di Undang-Undang 1 2008, rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan serta nasabah investor dan investasi dari nasabah investor. Jadi pada intinya hanya di sisi pasifah saja ya, dari neraca bank ya, tidak lagi melingkupi sisi dari aktiva ya. Jadi nasabah penerima fasilitas pembiayaan tidak lagi melingkupi rahasia bank begitu ya. Next, Irham ya. Nah, kemudian ruang lingkup nasabah penyimpan tadi nasabah penyimpan dan simpanannya di Undang-Undang Perbankan Nomor 198 ya. Undang-Undang P2SK juga sama. Lalu kalau syariah nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya begitu. Di pasal 1 angka 14 ya tadi angka 28 Undang-Undang Perbankan 1098. Kalau di Undang-Undang Perbankan Syariah itu di Undang-Undang P2SK diatur di pasal 1 angka 14 ya. Ada proses kriminalisasi yang tadinya melanggar hukum pidana kalau dibocorkan maka sejak tahun 98 November kredit yang diberikan oleh satu bank itu tidak merupakan rahasia bank ya. Semula rahasia bank semula ya. Dalam Undang-Undang P2SK ruang lingkupnya tetap sama ya dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah sebelumnya. Next ya. Ruang lingkup rahasia bank ini juga ternyata masih belum ya. Ini hal yang disayangkan saya kira. Undang-Undang Nomor 4 2003 sudah disahkan ya sejak 14 Januari 2023 ya. Tetapi hal-hal yang mengatur mengenai bagaimana previous customer ya, mantan nasabah, lalu mantan pegawai, mantan direksi nggak diatur nih di dalam rahasia bank. Padahal ini sudah lama dijadikan semacam diskusi gitu ya. Mengapa belum mengatur mantan nasabah ya, mantan pegawai dan juga mantan direksi. Begitu juga belum jelas perkara-perkara di PT-UN, belum jelas. Perkara di peradilan militer ya. Lalu perkara di peradilan agama, walaupun sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada seorang ibu di Aceh, Banda Aceh, mengajukan perkara di Mahkamah Syariah ya di Banda Aceh
atas gonogini dari perkawinan mereka gitu. Mereka tidak bisa mengakses informasi mengenai rahasia bank ya. Kemudian si ibu ini mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2012, diputuskan dan seseorang yang dalam perkara perceraian itu bisa mengakses ya, mengakses informasi rahasia bank. Katakanlah dia menggugat misalnya suaminya gitu atas harta gonogininya, maka si ibu tadi setelah dia memfile perkaranya di pengadilan agama atau pengadilan negeri bagi yang beragama non-Islam, maka dia bisa mengakses rekening nasabahnya. Walaupun putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi itu tidak begitu jelas ya. Oleh karena itu sempat dalam beberapa tahun setelah itu bank-bank itu tidak terlalu proaktif ya. Kalau ada orang mau mengakses harta gonogininya yang merupakan objek daripada gugatan perceraiannya itu, bank biasanya meminta pemegang rekeningnya untuk hadir. Itu pun sama aja menurut saya sih ya, dengan pengacuan rahasia bank di mana nasabah boleh meminta informasi rekeningnya, kan nasabah sendiri meminta, tidak ada rahasia kalau nasabah meminta, baru diberikan kepada pasangannya begitu. Tetapi kemudian ada surat dari dua bank, BCA dan BRI ya, seperti Pak Yunus ya, yang kemudian oleh OJK diarahkan untuk cukup saja kalau memang ada perkara peradilan agama dan juga peradilan negeri yang pokok gugatannya adalah masalah gonogini dalam perkawinan di antara mereka yang mau bercerai, itu boleh mereka diberikan informasi rahasia berdasarkan surat dari OJK menjawab pertanyaan dari kedua bank besar itu ya. Belum lama ini saya kira itu baru clear ya. PNS juga belum jelas nih, apakah dia bisa mengakses. Tahun ini ada kasus di Kaltim ya. Baru tahun ini Pak Yunus ya. Tahun ini ya. Terus Pak, nih sebelumnya Mas. Ya Pak Yunus. Udah surat dari OJK ada 2 untuk yang keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Kayaknya diterima oleh penyidik. Ini untuk nomor 7 dan 8 ternyata di Undang-Undang P2SK itu ada di pasal 42 yang disempurnakan yang baru. Di situ disebut kepada polisi ya, OJK memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim atau penyidik lain. Nah, dia sebut penyidik lain. Jadi penyidik PPNS itu kayaknya masuk di situ, termasuk penyidik militer juga, Puspom misalnya. Jadi udah disempurnakan pasal 42 ini, bukan hanya penyidik kepolisian tapi juga penyidik lain. Itu yang pertama. Untuk yang nomor 7 ada sedikit kebaikan. Kemudian untuk nomor 8 ada tambahan di pasal 40C Undang-Undang P2SK. Ini sama dengan Malaysia sebenarnya 40C ini. Tiap orang yang mendapatkan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebenarnya maksud pada pasal 40 wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi kalau Anda dapat informasi bocoran atau di toilet ketemu keterangan dokumen mengenai keadaan keuangan seorang nasabah, Anda harus merahasiakan. Saya khawatir ini jangan-jangan disediakan juga sanksi pidananya di pasal 47. Dulu pidana itu di pasal 47 ayat 2 ya. Di sini anggota komisaris yang setara, direksi yang setara. Masih sama Pak Yunus, belum berubah nih. Yang dengan sengaja masih sama nih, tuan pidananya masih sama, tapi kewajiban merahasiakan itu ada tanpa ada konsekuensi pidana sama sekali ya. Pak Yunus, pasal 47C ini apakah bukan mengarah kepada ini Pak Yunus, 40A, jadi hanya pihak-pihak yang berhak mengakses rahasia bank tadi yang wajib merahasiakan. Ya, setiap orang yang mendapatkan informasi mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya sebagai dimaksud dalam pasal 40A. Jadi maksudnya mendapat informasi mengenai rahasia bank itu 40A itu. 40A kan 40A adalah mengenai ini pengecualian di peradilan. Pengecualian ya. Dia untuk benar-benar ini memang baru ya.
tapi bukan berlaku untuk umum, untuk publik. Iya, Mereka betul yang Pak Yunus. dikecualikan itu tetap juga harus merahasiakan. Kalau Iya, enggak, dia bisa juga berarti konsekuensi pidananya kemungkinan ada juga karena dia termasuk pihak yang menerima ya. Coba lihat 47 belum 40 mengatur Pak Yunus. Kalau sanksi belum pidananya ada ya. 47A Eh, juga ya Pak Yunus. 47 ayat 2 atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja. Nah, lainnya ini yang sama dengan ketentuan yang lama sebenarnya. Itu belum ada ya. Tapi harus Belum merahasiakan ada. Pak. Yang Iya, 12 yang dikecualikan ini harus tetap merahasiakan sama dengan pegawai bank ya, direksi dan komisaris bank. Itu aja Pak, iya. ada perubahan sedikit penyidik Jadi ada masyarakat yang menerima rahasia bank itu masih belum jelas Pak Yunus ya? masih belum masih belum jelas. Artinya dia nggak bisa dipidana, bukan subjek tindak pidana. Iya, iya. Nah, kalau Ya, untuk penyidik PPNS sudah ada penyidik lain. iya, Nah, penyidik lain itu bisa PPNS, bisa juga penyidik militer sebenarnya. iya. Jadi kalau untuk PPNS sudah cukup jelas Pak Yunus ya? Ada ditampung dengan kata-kata penyidik lain. Iya. Iya. Jadi di dalam apa yang belum jelas ini saya kira mantan nasabah, pegawai, direksi komisaris ya, gitu. Kalau penyidik di perkara di PT UN juga mungkin apa namanya? Belum diatur juga Belum itu. diatur juga ya. Cuma PPNS mungkin ada sudah PPNS ya. Jadi nomor 7 PPNS ini ada, pengadilan eh, militer agama belum. iya nanti Nah, pengadilan agama kalau tersangkut perceraian aja bisa itu kan. iya. Itu. Iya, ya. Jadi kalau masyarakat masih belum clear Pak, berarti Pak Yunus ya. Putusan MP ini belum masuk di 40A belum ya? Belum Pak Yunus. 42 Belum. itu hanya ini pengecualian aja, nanti kita jelaskan di Ya, oke. ada. Putusan Nanti MP Irham dikoreksi angka 7-nya ya. Jadi hanya 7 saja nih yang belum jelas. Ya, next berikutnya Irham ya. Nah, ini kalau kita lihat pengecualian bank ya juga bergeser ya. Dari tahun ke tahun itu bergeser dari maksud saya dari tahun 60 itu hanya ada 2 begitu ya. Lalu dalam 1467 pun 2 saja. Kemudian next Irham. Agak lambat ya kelihatannya ya. Nanti sebentar ini. Oke. Tahun 92 ya. Tahun 92 menjadi 4. Dia bergeser. Maaf ya. Lalu tahun 98 itu menjadi 7 ya. Next Ram. Ya. Bergeser lagi dari tahun 98 menjadi 7. Kemudian apa? Belum masuk ini, belum masuk apa namanya? Undang-undang P2SK belum ya. Lalu sejak 2016 dengan Undang-Undang Nomor 9 ya, 9 2016 itu mengenai apa perpajakan ya, bukan informasi perpajakan itu apa pengecualian untuk kepentingan perpajakan dihapuskan ya, tidak diberlakukan. Jadi tahun 98 7 pengecualiannya, lalu ada Undang-Undang Perpajakan exchange offer of information tadi. Nah, jadi kemudian sejak 2016 menjadi 6 saja. Lalu sejak tahun 2023 Undang-Undang 2 SK meluas lagi ya, dari 7 6 menjadi 12 ya. Coba kita lihat di dalam Undang-Undang Perbankan Konvensi Bank Syariah juga sama saya kira ya. Begitu juga ya. Di dalam apa Undang-Undang nomor 40 nih 2002 pasal 40A ya. Nah, ini dia pengecualiannya. Ini rahasia bank tidak berlaku untuk ya kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank syariah dan UUS
dengan nasabah ya. Hanya terjadi perluasan di undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 98 atau 21 2008 tentang perbankan syariah itu hanya mengatur dalam poin ini kepentingan peradilan dalam perkara perbankan. Di Undang-Undang Nomor 4 2002 ini ditambah ya. Jadi kepentingan peradilan dalam perkara perdata bank syariah dan UUS dengan nasabahnya, nasabah dengan nasabah. Jadi kalau ada nasabah berperkara dengan nasabah di satu bank gitu, nasabah dengan nasabah berperkara, akunnya disimpan di satu bank gitu yang sama, maka bank tadi juga bisa memberikan informasi mengenai rahasia bank ya. Terkait dengan nasabah begitu ya. Nah, jadi ada perluasan. Kemudian dalam pidana sama ya dengan sebelumnya. Yang baru ini adalah kurator. Perintah kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga maksudnya ya, mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta ya. Kan ada likuidator juga yang bisa membereskan ya. Contohnya kalau badan hukumnya koperasi. Saya kira kalau BPR apakah ada yang badan koperasi ya? Kita belum jelas juga ya. Tapi kalau ada permintaan kurator ya, termasuk juga permintaan balai harta peninggalan saya kira ya. Kalau ada seorang yang dalam keadaan tidak hadir begitu, lalu dia meninggal, dia mempunyai account di satu bank begitu, maka BHP Westkamer ini boleh meminta informasi rahasia bank dengan analogi terhadap penafsiran 40A dan 41A huruf C ini ya. Jadi kalau ada orang-orang yang meninggal tanpa ahli waris begitu, hartanya disimpan di satu bank, maka Balai Harta Peninggalan selaku kurator saya kira ya, yang pengelola harta peninggalan itu bisa meminta informasi ya. Di samping kurator kalau terjadi peristiwa kepailitan. Kemudian permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah inspektor dibuat secara tertulis. Ini saya kira sudah berlaku sejak lama ya, sejak tahun 98 ini sudah berlaku. Kemudian ahli waris juga sama. Kalau terjadi peristiwa meninggalnya seorang penyimpan dana, apakah deposito, deposan, pemegang rekening giro, rigiran ataupun penabung itu, maka ahli warisnya berhak ya mengakses rahasia informasi mengenai simpanan dari si pewaris ya. Kemudian tukar informasi antar bank ini pun sama ya. Jadi dari huruf A sampai huruf F ini yang baru adalah permintaan kurator. Tadi A mengalami perluasan ya. Tidak hanya perkara nasabahnya tapi juga nasabah dengan nasabah ya. Kalau menyimpan uang di satu bank boleh dia memberikan informasi sifat rahasia bank gitu. Kemudian huruf berikutnya G ya. Ini yang baru ya. Ada mutual legal assistance saya kira ya. Ada memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ada. Jadi kalau ada permintaan dalam rangka untuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan asas reciprocity itu bisa diberikan ya. Kemudian informasi uang untuk kepentingan perpajakan. Nah, ini tadi Undang-Undang Nomor 2016 ya. Yang ke 2016 ya. Kemudian kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang. Ini kurang begitu jelas ya. Ini juga ada bahayanya nih. Ya bisa terjadi moral hazard juga di sini ya. Rahasia bank dikecualikan untuk kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat. Ini ada Komite Informasi Pusat KIP gitu ya. Dia juga bisa juga meminta informasi ya. Kalau terjadi sengketa informasi gitu ya. Tapi ini penjelasannya tidak begitu clear ya karena cukup jelas ya. Padahal ini perlu dijelaskan nih untuk kepentingan apa saja nih instansi lain ini gitu ya. Karena tujuan penyelenggaraan negara tingkat pusat ini luas sekali dan kepentingan umum gitu ya. Nah, ada dua variabel penyelenggaraan negara dengan kepentingan umum. Apakah dua-duanya harus terpenuhi variabel ini? Itu jadi persoalan juga. Masih belum clear. Ini agak sedikit berisiko saya kira pengaturan rahasia bank di poin I ini. Ini yang baru juga diatur di Undang-Undang P2SK ini. Lalu pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Sebenarnya ini sudah ada ya
di pasal 31 di Undang-Undang Perbankan ya, mengenai tugas pengawasan dari Bank Indonesia ya. Memang dikecualikan dari rahasia bank ya untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan perbankan begitu. Lalu kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh lembaga, ini hal baru diatur sekarang. Sebelumnya tidak jelas ini. LPS di Undang-Undang Nomor 9 2016 tentang pencegahan dan penanganan sistem keuangan itu baru bisa mengakses rahasia bank itu kalau sudah diikutsertakan oleh OJK begitu ya, atau KSSK di dalam Undang-Undang 9 2016 ya. Itu dalam konteks penyihatan dalam pengawasan khusus ya gitu baru dilibatkan. Tapi sekarang untuk kemudian pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan, LPS boleh meminta informasi rahasia bank ya. Kemudian pelaksanaan perjanjian kerjasama otoritas antar negara yang telah ditangani oleh secara resiprokal. Nah, ini ada perjanjian kerjasama antara otoritas antar negara begitu, antara OJK mungkin dengan otoritas lain dan negara lain atau Bank Indonesia dan seterusnya begitu. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam POJK mengenai kita belum mengetahui karena pengaturan rahasia bank ini masih tunduk ya, masih diatur oleh next round. Masih diatur oleh PBI ya tahun 2000 saya kira ya. Jadi selain itu juga kita lihat ada 10 undang-undang yang mengatur mengenai pengecualian. Jadi kalau ada perkara-perkara di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme ya, Undang-Undang 15 2003 ya, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini dulu ada kasus bom Bali tahun 2002 Oktober, lalu ada Perpu ya nomor 1 tahun 2002 diajukan Undang-Undang nomor 15 2003. Kalau perkara yang terorisme dikecualikan rahasia bank. Kemudian perkara-perkara tipikor ya dengan izin OJK di sini. Lalu ada juga perkara-perkara tipikor juga yang dilakukan penyelidikannya oleh OJK, oleh KPK maaf, Undang-Undang 30 2002 ya. Lalu ada Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan TPPU, ini pun dikecualikan ya. Pasal 28, pasal 45 dan pasal 72 ini mengecualikan rahasia bank. Jadi kalau ada sangkaan ya seseorang melakukan tindak pidana katakanlah penggelapan, penipuan begitu, lalu dijungtokan dengan pasal-pasal 3, 4 dan 5 TPPU, maka penyidik boleh langsung meminta informasi rahasia bank tadi kepada banknya begitu ya. Tidak perlu lagi minta persetujuan OJK ya. Jadi kalau hanya sangkaannya adalah penggelapan saja, itu tidak bisa langsung meminta ke bank, dia harus melalui OJK tadi dan perkara pidana umum gitu ya. Tapi kalau ada dikaitkan dengan TPPU-nya, maka dia bisa langsung ya penyidik tadi meminta informasi mengenai rahasia bank. Lalu juga undang-undang tentang narkotika, jadi perkara-perkara yang ada di BNN gitu, narkotika ini, maka penyidik di BNN tadi boleh langsung mendatangi bank tempat di mana rekening si pelaku tadi diduga disimpan ya, ada yang dibuka di bank tadi ya, yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika gitu. Kemudian transfer dana juga sama ya, dikecualikan juga. Lalu ada undang-undang pencegahan pendanaan terorisme, undang-undang PPT. Di atas tadi pemberantasan tindak pidana terorisme, kalau ini pencegahan terorisme tahun 13. Lalu juga undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan kebakaran hutan. Ini pun dikecualikan dari rahasia bank. Lalu tadi undang-undang 9 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ini tadi saya menyebutnya 2016 ya, yang benar 2017 ya. Kalau Undang-Undang 9 2016 itu tentang pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan ya. Kalau 9 2017 tentang perpajakan ini. Lalu ada putusan MK untuk kepentingan peradilan harta bersama dalam perkara perceraian. Tadi ada surat yang membantu perbankan untuk memberikan pengecualian rahasia bank ya dari OJK ya. Jadi kalau ada perkara-perkara peradilan harta bersama dalam perkara perceraian tadi, baik di PA maupun di PN, itu salah satu pihak berhak
mengakses informasi mengenai simpanan salah seorang pasangannya ya, salah satu pasangannya yang ditempatkan di bank. Gitu. Ini pengecualiannya ada tadi 12 di Undang-Undang Perbankan, baik konven maupun syariah. Lalu ada 10 di luar Undang-Undang Perbankan. Jadi banyak, 22 ya, pengecualian rahasia bank. Jadi tadi dikatakan kan makin longgar ya, rahasia bank itu makin longgar ya. Begitu. Next, Irham. Nah, mengenai prosedurnya tetap ada di OJK belum menerbitkan ya peraturan pelaksanaan mengenai rahasia bank ini. Kita masih mengacu kepada SK DBI nomor 31182 tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin atau perintah buka rahasia bank. Dan PBI nomor 2 garing 19 ya tahun 2000 tentang persyaratan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank ya. Jadi ini yang terakhir adalah PBI tahun 2000 ya. Jadi ini masih berlaku ya tata caranya. Ini ada pertanyaan dari Vita Gemina. Silakan Mbak Vita. Baik, makasih Pak. Ya. Pak mau izin nanya gimana pertanggungjawaban bank kalau terjadi kebocoran rahasia bank? Gitu aja sih Pak. Itu diatur juga pasal berikutnya Mbak ya. Jadi kalau ada kebocoran rahasia bank, maka nasabah tadi berhak meminta pembetulan ya. Diatur di dalam pasal berikutnya. Pasal 45 saya. Pasal 45 Pak Yunus ya. Jadi diatur ya. di dalam Undang-Undang P2SK ini juga ada diatur ya di dalam pasal coba kita lihat langsung di. Kayaknya sama juga kayaknya. Sama Pak Yunus ya. 45 ya. Pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tadi yang katakan bocoran rahasia tadi berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan ya. Dalam hal permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi oleh bank ya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi mengajukan dulu protes begitu ya. Jadi kepada banknya, kalau tidak direspon baru bisa menggugat gitu Mbak ya. Nah, jadi tidak langsung. Ini ada persyaratannya. Yang merasa dirugikan tadi berhak untuk mengetahui keterangan, isi keterangan, dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan. Kalau tidak direspon, maka dia bisa menggugat banknya untuk perihal tadi ya, pembocoran rahasia bank tadi ya. Baik, itu Mbak Vita. Ya, ini ada Mas Muhammad Jamaluddin, silahkan ya. Silakan Mas ya. Iya Pak. Ya. Mau nanya terkait tadi Pak pengecualian untuk tentang rahasia bank untuk perpajakan ya Pak ya. Iya. Memang sudah diatur bahwa itu dikecualikan. Cuman kalau saya nggak salah kan untuk mekanismenya ya Pak ya, kalau nggak salah harus berdasarkan izin dari Menteri Keuangan ya Pak ya, kalau nggak salah gitu kan, untuk membukanya itu gitu kan. Dan kalau seperti itu kan jadinya yang saya tahu jadinya hanya untuk kayak semacam ada kasus pemeriksaan segala macam seperti itu gitu ya Pak ya, baru dibuka lah, minta buka. Padahal kan untuk perpajakan itu kan nggak cuman ada pemeriksaan ya Pak, tapi kan juga ada misalnya potensi ya Pak ya. Nah untuk yang potensi ini seperti misalnya kan taruhlah misalnya transaksi-transaksi yang sifatnya itu cepat dan tapi itu ada dikenakan pajak, misalnya kayak semacam transaksi untuk valuta asing atau apa segala macam, itu kan sebenarnya di undang-undang pajak dikenakan pajak tuh Pak. Tapi karena mungkin pemeriksa pajaknya susah untuk menembus rahasia bank ini, jadinya kan ada potensi kehilangan penerimaan perpajakan seperti itu Pak. Karena tadi kalau misalnya harus izin lewat Menteri Keuangan kan sangat susah ya Pak. Artinya kan sangat birokrasi gitu seperti itu gitu Pak. Artinya mungkin padahal kalau untuk transaksi-transaksi yang seperti ini yang sifatnya cepat itu kan mungkin hitungannya hari bahkan jam segala macam. Nah itu jadinya ada potensi. Saya nggak tahu makanya apakah sudah ada ya Pak. Tadi kan katanya ada Undang-Undang 2017 ya Pak yang akses keuangan ya Pak ya. Apakah itu jadi di undang-undang itu diatur jadi misalnya untuk perizinannya itu jadi lebih fleksibel, tidak terlalu tidak Halo. Hilang nih Mas Jamal. Jadi sebenarnya Pak Yunus, Pak Yunus silakan ya. Anda sampaikan itu
itu ketentuan lama yang sudah tidak berlaku lagi. Jadi dulu dia harus izin BI atas dasar permohonan dari Menteri Keuangan ya. Kemudian undang-undang yang disebut Pak A tadi Undang-Undang 9 2017 itu terkait dengan automatic exchange of information sebenarnya dengan cara lain, tapi di situ udah dimungkinkan tugas pajak dapat informasi yang sifatnya individual nasabah bisa kalau dia lagi katakanlah memeriksa. Bahkan bank diwajibkan 6 bulanan menyampaikan secara gelondongan informasi mengenai ya nasabah penyimpan dana ini gitu. Jadi udah yang Anda sebut tadi itu pakai izin Gubernur BI atau ada promotor udah nggak berlaku Mas ya. Udah nggak berlaku ya. Dengan Undang 9 2017 tidak berlaku ya. Cuman saya ingin menambahkan sedikit lagi, ini menarik juga. Ini walaupun nggak langsung terkait rahasia bank, ada di penjelasan pasal 31 Undang-Undang Perbankan ya. Di sini bunyinya begini, pasal 31 ayat paragraf 2-nya. Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, BPK dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan. Ini BPK itu bisa nerobos juga itu, walaupun itu rahasia bank, sepanjang menyangkut keuangan negara dia boleh masuk. Penjelasan pasal 31 paragraf 2-nya bunyinya seperti itu. Buat melengkapi aja. Ini belum diatur di Undang-Undang P2SK juga belum diatur itu. Memang nggak diubah Pak Yunus. Kenapa? Undang PSK pasal 31-nya nggak diubah Pak Yunus. Ya. Malah dihapus Pak Yunus, maaf dihapus pasal 31-nya. Ya, Bos. Dihapus Pak Yunus. Di halaman berapa? 134 nih Pak Yunus. Ada. 134. Pasal 31 dihapus, kemudian 31A itu OJK dapat menugaskan pihak lain atas nama OJK dalam melaksanakan tugas tertentu. Halaman 134 ya? Iya, angka 27 Pak Yunus. Pasal 31 dihapus, kemudian 31A diubah, tidak memberikan ya. 31A masuk OJK dalam melaksanakan tugas tertentu. Oh, jadi kembalikan ke OJK nih. OJK dapat menugaskan pihak lain mengaudit misalnya. Bisa juga seperti di Undang-Undang Perbankan yang lama seperti itu ya, angkutan publik misalnya. Jadi dihapus 31, berarti penjelasannya tadi dihapus juga, hilang juga berarti. Iya Pak Yunus, betul. Sehingga nggak diatur lagi di Undang-Undang P2SK yang baru pengecualiannya. Jadi BPK juga tidak diberikan ruang Pak Yunus ya untuk mengakses rahasia bank gitu. Cuman mungkin dia bisa masuk ke itu pelaksanaan tugas ini yang luas tadi, yang Pak singgung tadi. Dan mereka punya instansi lain untuk tujuan penyelenggara negara di tingkat pusat dan kepada umum sebagai tugas dan kewenangan. Mungkin jangan-jangan bisa masuk ke situ dia. Iya betul Pak. Bisa masuk ke situ. Iya. Oke tadi begitu ya Mas Jamaluddin tadi dari Pak Yunus sudah menjelaskan itu yang tadi disinggung tadi peraturan yang lama ya di Undang-Undang Nomor 9 2017 sudah memang diatur ya. Sejak 2017 itu Fiskus tidak lagi perlu ya izin dari OJK, dia langsung bisa mengakses ya. Kalau memerlukan informasi rahasia bank dari wajib pajak yang ingin diperiksanya gitu. Mbak Priscila silakan, sudah raise hand nih. Silakan Mbak Priscila. Mau tanya, nyambung dengan topik minggu lalu tentang fintech. Kalau tukar menukar data dengan fintech, apakah diatur terpisah karena nggak ada di 12 poin UU P2SK tadi dan 10 peraturan lainnya, atau memang belum diatur? Kalau fintech tadi ada di pasal 44 tadi Mbak, di POJK tahun 2022 ya. Oh, jadi diatur terpisah. Iya, jadi dia wajib merahasiakan gitu Mbak ya. Oh, maksudnya pengecualiannya Pak. Maksudnya kalau misalnya minggu lalu kan dibahas fintech itu boleh juga mengakses, maksudnya data-data nasabah dari bank, boleh bertukar data gitu. Tapi itu kan berarti pengecualian.
Dia bisa bertukar data juga bisa ya. Oh, oke. Sama fintech Mm-mm. apalagi. Bisa sekali tuh. Oke. Maksudnya Nah, Mbak Priscilla ini apakah pengecualiannya nggak diatur nggak di fintech ya, gitu ya? Begitu ya. Memang kalau lihat dari 12 pengaturan di Undang-Undang P2SK ini tidak ini hanya mengatur perbankan nih Mbak ya di sini ya. Kan soalnya ya. Kalau fintech mungkin nanti kita lihat di apa ya di kesehatan data itu tetap ya apa namanya dijadikan semacam pengaturan yang universal ya bahwa dia harus apa namanya menjaga kerahasiaan. Ini ada di inovasi teknologi sektor keuangan nih Mbak di pasal 213 ini kan ITSK meliputi juga penghimpunan atau penyaluran dana dalam hal ini fintech termasuk di sini Mbak ya. Di sini dikatakan bahwa perlindungan data pribadi konsumen ya di sini dikatakan begitu Mbak ya. Perlindungan data pribadi konsumen ya. Memang tidak secara spesifik dia. Ya, jadi ada juga di sini pertukaran data atau informasi dimungkinkan begitu ya. Kita belum menemukan ya apakah di ITSK juga apa datanya wajib dirahasiakan. Tapi saya kira ini biasanya sih pengaturannya senada. Tadi Pak Yunus sudah mengatakan kalau itu tidak diatur spesifik juga ada kan bilateral itu mereka ada NDA biasanya ya. Ada non-disclosure agreement di antara mereka kalau ada klausul dalam perjanjian katakanlah tadi antara lender dengan penyelenggara fintech ya fintech pendanaan tadi fintech peer-to-peer lending itu juga antara lender dengan borrower begitu itu juga ada hal-hal yang sifatnya wajib merahasiakan begitu oleh karena itu berlaku itu di antara para pihak yang menandatangani perjanjian tadi peminjaman dana juga di dalam peer-to-peer lending fintech ini gitu ya. Kayaknya di fintech itu asosiasinya ngatur juga tuh pertukaran informasi itu. Asosiasi Pak Yunus ya. Ya, karena dulu pernah ada mahasiswa S1 yang menulis mengenai ini dan yang jelas boleh gitu yang jelas ya. Antar sama fintech. Saya lupa persis ya. Enggak ingat persis, tapi ada asosiasi juga mengarahkan ke arah sana, mengatur pengaturan di antara anggotanya. Jadi sesama anggota ya, masalahnya. Kalau di luar anggota ya nggak bisa jadinya. Ya. Jadi pengecualian itu bisa ya dipertukarkan di antara anggota asosiasi fintech itu Mbak ya. Gitu. Ya dulu ingat saya anak S1 yang reguler pernah nulis mengenai itu. Makasih Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Ini Mas Marino silakan Mas Marino. Ya, izin Pak Yunus mau tanya mengenai UP P2SK yang pasal 41A huruf F-nya itu bisa diperjelas nggak? Atau misalnya ada ketentuan lebih jelas nggak mengenai prasyarat tukar-menukar informasi antar bank? Karena kalau ngelihat di penjelasannya seperti tadi cukup jelas, tapi kalau ngelihat dari pasal 4 penjelasannya itu tukar-menukar informasi antar bank dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan ketentuan perundang-undangan. Ada perincian atau penjabarannya nggak Pak di pasal mana gitu? Di mana yang Anda tuh melaksanakan apa? Bank to bank information Pak Yunus. Ya, betul. Anda tadi baca penjelasannya di mana bunyinya tadi? Di penjelasan pasal 44 itu di halaman yang paling bawah, kok nggak ada halamannya sih, tapi ada mengenai ya, tukar menukar informasi antar bank. Hanya dikatakan tukar menukar informasi antar bank dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut saya itu sangat umum gitu ya. Penjelasan ya? Iya. Jadi begini, dulu ada diatur oleh BI. Relevansinya tukar informasi ini sebenarnya terkait dengan calon debitur. Jadi nasabah yang mau kasih pinjaman kepada calon debitur, dia bisa nanya ke bank lain. Karena dulu rahasia bank masih meliputi debitur.
pasal 40 44 Undang-Undang Perbankan juga kan masih pengecualian terhadap rahasia bank untuk dengan perlu informasi antar bank itu sebenarnya itu kepentingan mencegah double financing, mencegah kredit macet sebenarnya. Ya. Itu lama, tapi dengan berubahnya ruang lingkup rahasia bank hanya meliputi simpanan saja, urgensinya itu tidak begitu banyak lagi sebenarnya. Tidak begitu banyak, karena dulu konteksnya kalau Anda lihat yang aslinya itu dalam rangka mencegah kredit macet atau mencegah double financing ya, pasal 44A ayat 1. Nah, dulu pernah diatur oleh BI. Di sini kan disebut di Undang-Undang Perbankan yang 1098 ketentuan lebih lanjut diatur oleh BI. Ada aturan BI mengenai tukar menukar ini. Saya nggak tahu dari dicabut sama OJK. Yang jelas, memang di situ tidak detail. Misalnya begini, ada calon nasabah debitur A misalnya, mau dapat kredit dari Bank X. Bank X nanya ke Bank Y, apakah ini nasabah Anda? Ya, jawabannya ya, nasabah saya. Tapi nggak detail mengenai kualitas kreditnya ataupun mengenai katakanlah agunan dan lain sebagainya, tidak sedetail itu. Jadi hanya umum saja. Nasabah ada apa enggak? Kalau ya, ya. Kalau enggak, ya enggak. Itu aja. Itu yang lama aturan seperti itu yang dibuat oleh BI. Nah, sekarang urgensi pengaturan yang oleh BI tadi udah enggak begitu pas lagi karena rahasia bank tidak meliputi nasabah peminjam, hanya penyimpan saja, sehingga informasi antar bank itu terkait dengan mencegah kredit macet dan double financing nggak begitu banyak lagi dilakukan. Walaupun itu tetap diperlukan sebenarnya, tapi karena dia udah nggak masuk rahasia bank, jadi lebih terbuka dilakukannya melalui SLIK ya, melalui LPIP ya, biro kredit ya, atau antar hubungan mereka langsung yang sifatnya timbal balik, reciprocity gitu. Itu yang Bilateral terjadi. Pak Yunus ya. Iya. Bilateral atau melalui SLIK, melalui LPIP, itu Ya. terjadi informasi tadi itu, ya. Permintaan informasi itu. Karena pengertian rahasia bank udah makin sempit, nggak kayak dulu yang meliputi juga debitur. Pasal 44 itu lebih cocok untuk pengecualian untuk debitur sebenarnya. Izin Pak, follow up question. Kalau misalkan terjadi seperti itu, apakah secara etis atau secara ya tata kelola perbankan yang baik, karena tidak dijelaskan di undang-undang ya, apakah nasabah juga diberitahukan sebaiknya ketika terjadi tukar menukar informasi seperti itu? Ya, tadi Pak Adul jawab di pasal 45 kan ada ya. 45 dia berhak mengetahui ya, nasabah itu ya. Boleh kalau dia merasa dirugikan, berhak untuk memperoleh keterangan, termasuk pengecualian di pasal 44 itu ya, lama tuh, Mas Terbang, dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan. Kalau dia bisa rugi secara material bisa juga dia gugat. Ya. Jadi dia boleh tahu menurut pasal 45 Undang-Undang Perbankan dia bisa tahu. Ya. Bisa meminta baik, dari ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau enggak kita terus dulu ya. Next Irham ya. Ini sudah ada 12 tadi, ada 10 ya. Undang yang mengecualikan rahasia bank di Undang-Undang Perbankan, lalu ada peraturan pelaksanaannya di OJK FBI 2000 ya. Nah, ini ada mekanisme rahasia bank itu ada yang dengan perintah ya atau izin pimpinan OJK sekarang begitu. Kalau perpajakan sudah nggak lagi ya karena ada Undang-Undang 9 2017 tadi ya. Lalu untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN, PUPN ya, dan perkara pidana dia harus atas izin dari OJK ya. Tapi tidak perlu izin dari OJK ya, dan perkara perdata tadi antara bank dengan nasabahnya. Bahkan nasabah dengan nasabah dan nasabah juga boleh tuh ya mendapat informasi rahasia bank ya. Dalam rangka tukar menukar informasi tadi yang tadi Marino tanyakan tadi ya, ini sudah lama memang dipraktekkan di dalam perbankan. Jadi bank to bank information tadi memang dalam rangka untuk pemberian kredit untuk mencegah double financing tadi, atau kalau seseorang performance-nya tidak bagus gitu ya, walaupun sejak lama memang kalau sudah masuk di dalam dulu ada sistem informasi debitur ya, kalau seorang debitur macet tidak mungkin lagi diberikan ya kredit ya sebelum itu dilunasi. Jadi kemudian atas
permintaan persetujuan kuasa dari nasabah penyimpan itu sendiri. Kalau nasabahnya meminta, ya bank tidak bisa menolak. Dan juga memberi kuasa kepada kuasanya untuk meminta informasi rahasia bank juga bisa juga diberikan oleh bank, gitu ya. Sepanjang memang memberi kuasa tadi memang betul-betul nasabah bank, ya. Dan juga permintaan ahli waris kalau terjadi peristiwa kematian di antara para penyimpan dana tadi, gitu ya, apakah deposan, pemegang rekening giro dan juga penabung, ya. Surat izin pimpinan OJK itu untuk piutang bank, ya. Ini udah tadi, Ram, udah. Kemudian apa lagi? Terus lambat nih, ya. Nah, ini persyaratannya secara formalitas seperti ini, ya. Nanti sekarang dibaca ya. Nah, kemudian pihak yang diwajibkan atas rahasia bank, ya. Ini adalah bank dalam konteks dia direksi, komisaris, dan juga pegawai bank, ya. Pegawai itu artinya luas. Pejabat eksekutif bank juga termasuk, ya. Lalu pihak bank juga pemegang saham bank juga masuk di sini sebagai pihak terafiliasi, ya, saya kira, ya. Terafiliasi itu luas sekali, ya, pihak yang terkait dengan bank, yang mempunyai hubungan kepemilikan, ya, hubungan keuangan dan hubungan kepengurusan, begitu, ya, terafiliasi. Bahkan seseorang atau pihak yang memberikan jasanya kepada bank juga terafiliasi dia. Seperti notaris, lawyer, akuntan, ya, perusahaan penilai, dan seterusnya. Dia kalau mengetahui informasi wajib merahasiakannya. Kemudian setiap orang tadi yang mendapatkan informasi pengecualian rahasia bank yang 12 tadi, ya, itu kalau dia memperoleh informasi rahasia bank tadi wajib dia merahasiakan, ya. Terafiliasi tadi ini ada komisaris, ya, atau yang setara, dewan pengawas syariah, direksi atau yang setara, atau kuasanya pejabat atau karyawan bank, begitu, yang setara, begitu, ya. Karena di perbankan itu terutama di BPR masih ada, ya, yang bentuknya bukan PT, ada, ya. Jadi yang dianggapnya setara, begitu, ya. Mungkin kalau komisaris pengawas setara, gitu, ya. Kemudian pihak yang memberikan jasanya kepada bank tadi, ada akuntan publik, penilai, appraisal, konsultan hukum, ada notaris, ya, ada konsultan lainnya, ya. Pihak mengendalikan atau dikendalikan bank, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak mengendalikan, ya. Yang mengendalikan ini ada mungkin kita mengenal istilahnya beneficial owner, ya. Itu yang mengendalikan, ya. Itu juga. Juga istilahnya pemegang saham pengendali, begitu. Atau dikendalikan bank, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ini luas sekali artinya karena langsung tidak langsung ini, ya. Pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, baik langsung maupun tidak langsung. Di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga, ya. Jadi karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua secara horizontal, jadi bapak, kakek, gitu, itu adalah pihak terafiliasi. Maupun vertikal, ya, saudara-saudara, sekandung, kemudian horizontal, vertikal, maupun vertikal dengan anggota dan komisaris setara, ya. Biasanya hubungan keluarga yang derajat kedua itu secara vertikal dan horizontal, ya, jadi ke atas dan juga ke samping, ya, dan juga ke bawah sebetulnya, ya, anak cucu juga sama tuh. Dikecualikan dia hanya vertikal saja ke atas, ya. Sebelum aturannya sebelumnya termasuk juga ke vertikal atas bawah berarti, ya, dan horizontal, ya, derajat kedua. Dan anggota dengan anggota dan komisaris atau yang setara dengan pengawas syariah, direksi yang setara orang bank, gitu, ya. Jadi ada hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, ya, karena perkawinan dan keturunan derajat kedua secara horizontal maupun vertikal, atas dan bawah, ya, dan juga ke samping. Ini ada pihak terafiliasi, dia luas sekali, ya, terafiliasi ini. Kalau dia mengetahui informasi rahasia bank, dia wajib, ya, merahasiakan. Kalau enggak, dia terkena nanti pasal 47 yang kita lihat, ya. 47 adalah setiap orang yang tanpa izin dari OJK atau tanpa kewenangan, ya, dimaksud undang-undang ini dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 tadi, ya. Mungkin
pasal 40 tadi 40A ya lebih tepat ya. Di sini 40 ini mengenai kewajiban menyimpan rahasia bank ya. Jadi kalau tadi dikatakan pengecualiannya hanya ada 12 ya. Kalau di luar itu maka bank tidak wajib memberikan informasi rahasia bank. Kalau ada orang memaksa-maksa ya, setiap orang yang tanpa izin dari OJK ya, dia sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi ya, maka dia bisa dipidana ini ya. 4 tahun. Contohnya misalnya begini, setiap orang itu kan bisa, dia juga penegak hukum bisa ya, tapi tidak ada izin dari OJK begitu. Ya kan tadi kalau dalam kasus pidana, penipuan, penggelapan, pemalsuan begitu, pencurian begitu misalnya, yang menyangkut rekening satu bank begitu, maka kalau tanpa izin dari OJK, tanpa ada surat pengecualian pembukaan rahasia bank dari OJK tadi, dia datang ke bank meminta informasi tadi dan memaksa pegawai bank atau pihak bank tadi, maka dia bisa terancam orang ini, katakanlah kalau dia penegak hukum sekalipun ya, atau setiap orang lah, kalau ini seperti setiap orang ya, siapa saja, apakah penegak hukum atau mungkin penguasa ya, atau mungkin anggota dewan gitu ya, yang ingin mengakses rahasia bank tadi, dia kalau 47 ayat 2-nya ini kebalikannya ya. Next Ram ya. Ayat 2-nya ini anggota dewan komisaris atau yang setara, direksi, pegawai bank atau sekretariat lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagai maksud dalam pasal 40 ya. Kalau ini dia proaktif ya. Proaktif nih. Ya. Jadi ada orang datang padahal nggak ada surat dari OJK-nya untuk rahasia bank, dia berikan saja begitu ya. Nah, ini bisa dipidana dia. Ya, dia proaktif saja padahal ada rahasia bank, tapi dia tidak mengkeep rahasia bank tadi ya. Ini biasanya kalau ada tadi, kalau misalnya terjadi bocor rahasia bank, ini bisa dilaporkan juga ya. Ayat 2 ini Pak Yunus sudah ada jurisprudensi Pak Yunus ya di Makassar ya. Udah ada. Ada beberapa ya. Iya, ya, di Jakarta juga ada begitu ya. Jadi ada seorang pegawai bank itu didakwa dia melakukan yang namanya memberikan keterangan rahasia bank. Gitu. Kemudian dia dianggap melanggar pasal 47. Ternyata apa yang dilakukan oleh pegawai bank ini yang terjadi di Makassar ya. Ada nasabah bank di Makassar itu, bank milik negara ya. Dia itu bertransaksi dengan nasabahnya juga, nasabah bank yang sama di bank itu. Katakanlah dia membeli kayu waktu itu. Membeli kayu, kemudian dia udah melakukan pembayaran, tapi tidak pernah dikirim gitu kayunya itu. Jumlahnya 1 miliar ya kurang lebih. Dia meminta penegasan dari si penjual tadi. Dia bilang tidak pernah masuk uangnya, belum diterima uangnya gitu. Jadi dia tidak mengirim. Dia tidak yakin itu, padahal menurut dia sudah masuk ke rekening bank. Lalu dia mendatangi banknya di Makassar itu, dia meminta informasi mengenai rekening si penjual itu. Oleh pegawai bank kemudian disambut ya, karena dia memerlukan informasi untuk memberikan semacam pelayanan begitu kepada nasabah ini. Dia mendalilkan saya nih dirugikan karena saya sudah bayar tapi kok tidak dikirim barangnya begitu. Lalu dia memberikan informasi tadi. Dia print lah rekening nasabah penjual tadi yang ada di bank itu. Lalu dia bisa membuktikan, oh ternyata sudah masuk. Jadi dia berbohong ini si penjual ini. Lalu kemudian dilaporkan juga ke polisi sebagai penggelapan dan penipuan. Sedangkan pegawainya kemudian dilaporkan oleh si penjual itu yang punya rekening yang tadi diberitahukan kepada si pembeli kayu yang merupakan mitra dari si penjual kayu di Makassar itu. Ternyata oleh pengadilan tingkat pertama dihukum membocorkan rahasia bank. Lalu kemudian pada tingkat Mahkamah Agung Pak Yunus ya, kemudian dibebaskan karena dia tidak ada unsur membocorkan rahasia bank, tapi semata-mata dia memberikan pelayanan begitu pada nasabahnya yang memerlukan informasi mengenai kebenaran transaksi itu. Karena si penjual menyangkal terus tidak pernah terima uangnya, padahal uangnya sudah lama begitu.
Jadi sudah ada presidennya. Ada Partai beberapa, ada 5-6 presiden sudah ada ya di kasus Jakarta ini. juga ada Pak Yunus ya, di bank swasta besar Pak Yunus ya. Ada Di juga di buku yang Jakarta. Capital Sector Perbankan ini ada beberapa kita cantumkan gitu. Ada Oh iya iya. sekitar 6 kasus ya. 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 Nanti silakan dibaca juga tuh di buku yang ditulis Pak Yunus ya, mengenai tindak pidana perbankan ya, termasuk juga rahasia bank ini. Berikutnya Irham ayat 47A nih ya. Ini ada yang namanya tadi ya. Nah, kalau ini lawan dari 47 ayat 1 tadi ya. Anggota Dewan Komisaris ya, direksi, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan ya. Maksud dalam pasal 42 dan 44A begitu. 42A ini mengacu kepada pasal 40 juga 40A tadi ya. 42A ini di dalam bank wajib memberikan informasi yang diminta oleh pihak yang sebenarnya maksud dalam pasal 42. 42 ini untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tadi ya. Kemudian polisi, hakim, jaksa begitu atau penyidik lainnya biro untuk mengakses ini informasi rahasia bank tadi ya. Kalau kepolisian atau kepala Polda ya. Kalau penyidiknya dari kepolisian ya, Badan Reserse Kriminal. Di sini urutannya Kapolri, Kepala Badan Reserse Bareskrim, atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan dan juga penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini konteksnya pidana umum ya, bukan menteri. Kalau menteri nggak berlaku ini, ya. Katakanlah yang menyidik penipuan, penggelapan, ya, yang berkaitan dengan rekening di satu bank, lalu dia ingin mengakses, maka dia izin ke OJK. Sudah dapat izinnya, tapi kemudian tidak memberikan keterangan nih para Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank begitu, tidak memberikan keterangan, tidak memberikan, ya. Jadi dipidana dengan pasal 47A ini, 47 ini juga bisa ditambah dengan obstruction of justice, menghalangi proses penyidikan perkara begitu kan. Bisa kena juga di hukum acara pidananya begitu ya. Malah di undang-undang korupsi juga ada ini ya. Kalau memang perkaranya korupsi gitu ya. Tapi kalau pidana umum seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah membawa izin atau konteksnya kalau perkaranya money laundering kan nggak perlu lagi izin ya ke OJK ya. Maka kalau dia menghalang-halangi dia kena juga pasal 47 ini begitu. Kemudian berikutnya Irham, ada pertanyaan nih, silakan dari Dwi Ayu dulu ya, Mbak Dwi Ayu silakan. Ya, izin Pak Aat. Ya. Tadi untuk yang di pasal 47 ayat 2. 47 ayat 2 ya. Ya, tadi terkait dengan perkara yang Bapak sampaikan. Tadi kan dia istilahnya dibebaskan karena dia memberikan pelayanan, bukan memberikan keterangan gitu ya Pak. Iya. Nah itu batasannya itu seperti apa? Apakah dikarenakan pegawainya ini tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keterangan yang dia berikan, dari pelayanan yang dia berikan, atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Jelas Mbak Dwi, memang dalam kasus yang ada itu dia tidak mendapatkan keuntungan, dia tidak meminta imbalan apapun, hanya dia melihat semata-mata ini ada nasabahnya dia juga, ya. Antara nasabah saling bertransaksi, tapi ada yang satu dirugikan, yang satu tidak jujur begitu. Oleh karena itu dia sebagai bank wajib memberikan pelayanan informasi tadi begitu. Dan dalam konteks perkara yang disebutkan tadi tidak ada unsur melawan hukumnya, tidak ada. Begitu Mbak Dwi. Ya. Lain kalau ada kickback, lain ya kalau ada kickback bisa dipidana itu, ya. Ya. Oke. Siap, terima kasih Pak. Ya, terus Delik rahasia bank itu Pak, rahasia bank itu deliknya kan dengan sengaja. Nah, sengaja itu memang ada bahasa Belandanya willen and weten, memang dia ingin itu dibocorkan dan dia tahu dampaknya kalau itu dibocorkan. Jadi kalau kesengajaan itu nggak terpenuhi, ya susah juga untuk mempidanakan subjek pelakunya itu. Iya. Silakan Mbak Rina.
Ya Pak, izin bertanya. Ya. Dari peraturan di tahun UU 7 tahun 1992 itu ke UU PPSK itu terlihat adanya penyempitan ya Pak mengenai hal-hal yang mengatur rahasia bank. Itu apakah ada alasan khususnya ya Pak mengapa makin ke sini pengaturannya justru dipersempit? Kemudian tadi Bapak sempat menyebut mengenai aktiva dan pasiva pada bagian pengaturan yang diatur di UU 7 1992. Tadi saya kurang memahaminya Ya. Pak. Mohon dapat dipertegas maksudnya apa hal-hal yang menjadi aktiva dan apa hal-hal yang menjadi pasifanya ya Pak. Terima kasih. Oke, Mbak Rina. Jadi skop atau ruang lingkup rahasia bank itu memang mengalami penyempitan ya sejak November 98. Waktu itu kita krisis 97, mulai bulan Juli ya, ada nilai tukar ya, kemudian jadi krisis multidimensi di Indonesia. Lalu IMF meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengubah rahasia bank itu tidak meliputi sisi aktiva, hanya pasif saja gitu ya. Malah sebetulnya permintaannya lebih spesifik, hanya untuk kredit macet saja sebetulnya ya, dikecualikan rahasia bank. Tapi kemudian pemerintah meresponnya dengan memberikan ya tadi seluruh kredit pokoknya tidak rahasia gitu. Padahal yang diminta kredit macet aja. Kan kredit ada 5 kolektibilitasnya kan. Pertama lancar dalam perhatian khusus ya, kurang lancar diragukan macet. IMF minta cuma yang kelima saja yang sebetulnya dicualikan dari rahasia bank waktu itu karena mereka kreditur asing kesulitan untuk menagih para debitur di Indonesia karena ada Undang-Undang Nomor 792 tadi yang mengatakan bahwa rahasia bank itu meliputi sisi aktiva dan pasiva. Jadi Mbak Rina kalau lihat neraca bank itu kan kita melihatnya ada neraca itu ada 2 kan, ada balance antara pasiva, aktiva dan pasiva. Aktiva itu aset, contohnya kas ya pada bank, ada pada Bank Indonesia. Antara lain pos-posnya adalah kredit yang diberikan atau pinjaman yang diberikan itu masuk aktiva ya. Banyak pos-pos lainnya di neraca sisi aktiva itu ya. Tapi konteks rahasia bank tadi adalah pinjaman yang diberikan itu dulu rahasia, tidak boleh diakses kecuali oleh si debitur sendiri gitu ya atau bank gitu ya. Antara dua pihak itu aja. Jadi kalau diberikan kepada diumumkan debitur ini punya utang gitu. Nah, itu rahasia bank waktu itu. Ya, jadi tidak mungkin para asing bisa mengakses itu begitu. Oleh karena itu IMF meminta hanya